Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Hadis Tarbawi ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kewajiban Menuntut Ilmu Pengetahuan. Saya Fitulia Ramadan sebagai moderator dan pembaca, dan teman-teman saya yaitu Suci Sanfika dan Nur Hasanah sebagai pembaca. Tidak usah panjang lebar mukadimah, maka kami langsung saja membaca materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk membaca materi pertama. Di sini saya akan membacakan pengertian wajib belajar. Kewajiban belajar sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan hak pendidikan kepada setiap warga negaranya. Oleh karena itu, program wajib belajar ini dapat dilaksanakan pada tahun 1984. Wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun. Kemudian setelah 10 tahun diluncurkan program wajib belajar pendidikan dasar pada tahun ke-9 sejak tahun 1994 melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 1994. Wajib belajar merupakan salah satu program pendidikan nasional yang harus diikuti oleh setiap warga Indonesia yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Kewajiban belajar ini merupakan salah satu pendidikan nasional minimal yang harus diikuti oleh setiap warga negara Indonesia. Jumanta Hamdayana 2016 dan 2028 menjelaskan bahwa belajar secara umum adalah usaha atau suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar supaya mengetahui atau dapat dilakukan sesuatu. Manusia membutuhkan ilmu untuk mencapai hidup yang bahagia. Oleh karena itu, manusia juga menjalankan kehidupannya agar menjadi terarah dalam kehidupan ini. Perintah Nabi Muhammad SAW dan menuntut ilmu dapat sesuai dengan yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1-5 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Allah atau nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia. Baik, di sini saya Suci Sanfika akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu hukum menuntut ilmu. Islam adalah agama yang memuliakan orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang tidak berilmu. Jika adanya ilmu, maka seseorang tidak akan sesat dalam kehidupannya. Karena dengan ilmu ibarat cahaya yang menerangi kita dari gelapnya suatu kebodohan. Seseorang yang berilmu pun akan memungkinkan ia akan dapat meraih cita-cita dan harapannya. Menuntut ilmu tidak hanya di bangku sekolah saja, akan tetapi juga dapat membaca suatu buku. Seseorang yang menuntut ilmu pun bahkan kedudukannya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum menuntut ilmu ialah sebagai berikut. Yang pertama, fardu kifayah. Hukum fardu kifayah ialah berlaku bagi ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, agar tidak hanya kaum di luar Islam yang menguasai ilmu tersebut. Misalnya ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu komputer, ilmu komunikasi, ilmu bahasa, dan lain-lainnya. Yang kedua ialah fardu ain. Hukum fardu ain juga berlaku jika ilmu yang dimaksud tidak boleh untuk ditinggalkan oleh umat Islam dalam segala situasi dan kondisi. Misalnya ilmu agama Islam, ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya, dan ilmu tata cara ibadah.
dan kewajiban sebagai seorang muslim. Itu saja materi dari saya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu keutamaan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di surganya kelak, dan akan menjadikan mereka tanpa khawatir dan kesedihan. Mencari suatu ilmu adalah suatu tanggung jawab untuk kita, dan juga untuk mengamalkan suatu ilmu, maka itu merupakan suatu ibadah. Seperti hadis Nabi di bawah ini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ta'alama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min an yusalli alfa rak'atin tatawuan. Artinya Nabi SAW, barang siapa mempelajari suatu bab dari ilmu dengan maksud akan mengajarkannya kepada orang, maka diberikan kepadanya pahala 70 nabi. Maka semakin tinggi ilmu yang akan kita kuasai, kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan semakin dekat dengannya. Manusia juga harus terus mengasah ilmunya, karena suatu ilmu akan terus berkembang dengan seiring zaman. Apabila seorang tidak menguasai ilmu pengetahuan, maka ia akan sempit pandangannya dan ia akan merasa sulit dalam menjalankan kehidupan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'ana ma zarani, wa man sofaha aliman faka'annama sofahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya jalastuhu ma'i yaumal qiyamah. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, apabila telah datang hari kiamat, maka didatangkanlah 4 golongan manusia di sisi pintu surga tanpa melewati hisab dan siksa. Mereka itu diantaranya ialah, yang pertama, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua, seorang haji yang waktu menunaikan ibadah haji tidak melakukan kerusakan atau yang membatalkan hajinya. Yang ketiga, orang yang mati syahid terbunuh dalam peperangan. Yang keempat, orang yang dermawan yang mengusahakan harta halal dan membelanjakan di jalan Allah tanpa ria atau ingin dilihat oleh manusia.